Teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam channel Aula Belajar. Nah, kalian yang masih awam dan masih pemula pasti bingung kan, apa sih sebenarnya TOEFL itu? Kemudian, apa manfaat dari skor TOEFL itu? Bisa digunakan untuk apa aja sih? Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan mengupas tuntas apa dan bagaimana itu TOEFL. Mengapa TOEFL itu penting? Nah, kalian jangan kemana-mana, stay tune. Oke, kita langsung mulai ya. Dalam sesi kali ini kita akan mempelajari mengenai TOEFLism, cara praktis belajar TOEFL untuk pemula. Sebelumnya, saya perkenalkan diri saya dulu ya. Nama saya Dwi Wahyuniati. Pekerjaan saya merupakan seorang PNS di salah satu lembaga pemerintahan. Nah, di sini bisa kalian tahu ya, saya bukan seseorang yang basicnya memang expert di dalam bahasa Inggris, tetapi saya akan mencoba untuk berbagi kepada kalian mengenai apa-apa saja yang sudah saya pelajari sehingga saya bisa berhasil untuk menembus skor TOEFL yang cukup tinggi. Kemudian pendidikan saya Magister Ekonomika Pembangunan di UGM, dan ini saya peroleh dengan cara beasiswa, yang dimana beasiswa itu bisa tembus karena skor TOEFL saya itu cukup tinggi. Kemudian skor TOEFL saya itu adalah 583. Nah, ini kita bisa lihat ya, ini sertifikat TOEFL itu seperti ini. Ini contohnya sertifikat TOEFL saya ya. Bisa terlihat di sini skor TOEFL saya mencapai 583. Kemudian bagi yang bertanya-tanya, sebenarnya apa sih TOEFL itu? Nah, TOEFL merupakan singkatan dari Test of English as a Foreign Language. Ini merupakan tes bahasa Inggris terstandarisasi untuk membuktikan kemampuan berbahasa Inggris dari seseorang yang bahasa ibunya bukanlah bahasa Inggris. Nah, TOEFL sendiri didesain dan dilaksanakan oleh ETS. ETS itu apakah? ETS itu merupakan singkatan dari Educational Testing Service, yang merupakan sebuah organisasi yang berlokasi di New Jersey, Amerika Serikat. Kemudian pasti ada yang bertanya-tanya, nah, mengapa skor TOEFL penting? Untuk apa sebenarnya TOEFL itu? Nah, banyak ya kegunaan dari TOEFL yang mungkin bagi kalian yang awam itu bertanya-tanya. Yang pertama, bisa untuk mendaftar perguruan tinggi. Nah, ini untuk yang perguruan tinggi dalam negeri ini standar skor minimalnya itu berbeda-beda ya, tergantung kebijakan kampus. Ada yang 400, bahkan ada yang 450. Ini tergantung di mana kalian nanti ingin mendaftar. Kemudian untuk luar negeri, secara rata-rata skor TOEFL yang dibutuhkan itu nilainya adalah 550. Kemudian TOEFL juga penting untuk syarat untuk beasiswa. Nah, ini kita bisa lihat ya di LPDP. Jadi misal kita mau mendaftar beasiswa LPDP, kita harus tuh punya skor TOEFL minimal 500. Nah, kalau kalian yang skornya masih di bawah 500, ya harus belajar dulu ya, harus meningkatkan skor TOEFL kalian agar bisa mencapai 500. Kemudian ada juga beasiswa Kominfo. Ini Kominfo sering sekali ya, tiap tahun pasti memberikan beasiswa. Ada yang dalam negeri, ada yang ke luar negeri. Kemudian khusus yang untuk beasiswa ke luar negeri, syarat minimal skor TOEFL itu adalah sejumlah 530. Kemudian yang ketiga, ini yang paling penting nih, untuk melamar pekerjaan. Nah, perlu kalian tahu ya, sekarang kalau CPNS itu syaratnya kalian harus punya skor TOEFL tertentu untuk bisa mendaftar ke lembaga kementerian di Indonesia. Nah, ini ada banyak nih, ada macamnya, standarnya, skor minimalnya itu berbeda-beda tergantung dengan kementeriannya. Contohnya di sini untuk Kementerian ESDM ini syarat minimal skor TOEFL-nya 450. Kemudian untuk Kementerian Luar Negeri 550. Wow, besar sekali ya. Kemudian ada
komunikasi dan informatika ini cukup rendah, ini skornya minimalnya 400. Kementerian PPA juga cukup rendah, sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar 400. Kemudian Kementerian Perindustrian 500. Kementerian PUPR skor minimalnya 450. BKN dan Kejaksaan RI juga skor minimalnya 450. Nah, jadi kalian tahu kan betapa pentingnya skor TOEFL itu. Jadi kalian bagi yang masih awam gitu mengenai TOEFL ya, perlulah tahu bagaimana untuk bisa mendapatkan skor TOEFL ya seminimal sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian jenis-jenis TOEFL itu apa aja sih? Sebenarnya ada 3 jenis TOEFL ya. Yang pertama adalah PBT. Ini paper based test. Jadi tesnya itu memakai kertas kayak kita ujian gitu, misal SIMAK lah atau SNMPTN gitu, pakai pakai paper. Kemudian ada juga CBT. Nah, ini komputer based test. Jadi kita tesnya lewat komputer. Kemudian IBT ini internet based test. Ini ya pakai komputer tapi dengan internet. Kemudian selanjutnya saya akan membahas lebih lanjut mengenai PBT. Karena apa? Karena di Indonesia sendiri yang cukup umum dipakai itu adalah TOEFL PBT. Oke, lanjut, mari kita lihat PBT itu apa sih? Nah, PBT TOEFL adalah bentuk tes yang pertama kali dikeluarkan oleh ETS. Sistemnya menggunakan lembaran kertas soal dan lembar jawaban yang harus diisi dengan pensil 2B. Kemudian format tes PBT TOEFL itu sendiri ada 3, yaitu listening, structure, dan written expression, kemudian reading comprehension. Listening comprehension itu tujuannya untuk mendemonstrasikan kemampuan dalam memahami bahasa Inggris secara lisan. Nah, peserta ujian tuh harus mendengarkan berbagai jenis bagian dalam rekaman kaset. Kemudian kalian harus menjawab pertanyaan pilihan ganda tentang bagian tersebut. Kemudian yang kedua adalah structure dan written expression. Ini untuk menunjukkan kemampuan kalian dalam mengenali bahasa Inggris yang benar secara tata bahasa. Peserta ujian harus memilih cara yang benar untuk melengkapi kalimat atau menemukan kesalahan dalam kalimat. Kemudian yang ketiga adalah reading comprehension. Ini untuk menunjukkan kemampuan memahami bahasa Inggris secara tertulis. Peserta ujian harus menjawab pertanyaan pilihan ganda tentang ide-ide dan arti kata-kata dalam bacaan. Selanjutnya, untuk masing-masing bagian dalam PBT TOEFL ini, yang pertama untuk listening comprehension itu ada 50 soal, dikerjakan dalam waktu 30 menit. Jadi satu soal itu kira-kira harus kalian kerjakan sekitar 1,6 menit. Kemudian untuk structure dan written expression itu ada 40 soal yang harus kalian kerjakan dalam waktu 25 menit. Jadi kira-kira satu soal itu harus kalian kerjakan dalam waktu 1,6 menit. Kemudian ada reading comprehension, itu ada 50 soal yang harus kalian kerjakan dalam waktu 55 menit. Nah, ini yang paling singkat ya waktunya. Jadi satu soal harus kalian kerjakan dalam waktu 0,9 menit. Jadi kurang dari 1 menit kalian harus bisa mengerjakan satu soal. Nah, total soalnya itu ada 140 soal dengan total waktu 110 menit. Kemudian total skor TOEFL setelah dikonversi nanti paling rendahnya itu adalah 216, paling tingginya adalah 677. Kemudian level kemampuan sesuai skor TOEFL. Jadi kalian kalau nilai TOEFL kalian sebesar 310 sampai 420 itu merupakan masih termasuk tingkat dasar. Kemudian 420 sampai 480 ini tingkat menengah bawah. Kemudian 480 sampai 520 itu tingkat menengah atas. Kemudian 525 sampai 677 itu termasuk level tingkat mahir atau advance. Nah, ini makanya untuk yang tingkat mahir atau advance ini
Yang 525 sering sekali menjadi batas untuk beasiswa ke luar negeri. Jadi contohnya untuk beasiswa AAS. AAS itu yang beasiswa ke Australia. Ini batas minimal skor TOEFL itu adalah 525. Nah, skor TOEFL saya kan 583, ini termasuk dalam tingkat mahir. Jadi kalian kalau mau belajar dengan saya, bisalah karena saya sudah termasuk tingkat mahir. Kemudian selanjutnya, kalian sering dengar mungkin ya, TOEFL ITP. Nah, TOEFL ITP itu apa sih? Nah, TOEFL ITP itu merupakan jenis TOEFL yang dikeluarkan oleh ETS khusus untuk wilayah Asia, terutama Indonesia. Nah, skor dari TOEFL ITP ini bersifat institusional. Maksudnya itu apa sih? Artinya, hanya untuk penggunaan institusi tertentu atau wilayah lokal tertentu, khususnya di Indonesia. Nah, soal-soal yang diujikan dalam tes TOEFL ITP adalah, ini yang perlu digarisbawahi ya, soal yang sebelumnya telah digunakan pada ujian TOEFL PBT. Nah, oleh karena itu, soalnya itu polanya tuh sama dan kadang tuh berulang gitu. Jadi kan saya sudah 2 kali tes TOEFL gitu. Nah, saya juga sudah banyak sekali mengerjakan soal. Nah, pada saat saya mengerjakan tes TOEFL, ada itu beberapa soal itu yang memang sudah pernah saya kerjakan sebagai latihan soal, itu keluar sama persis di tes TOEFL. Jadi kan itu makanya kita harus sering-sering ya mengerjakan soal, dan juga kita harus tahu apa pola-pola yang biasanya keluar dalam tes TOEFL. Teman kalian udah paham kan? Jadi apa itu TOEFL dan mengapa itu TOEFL penting? Nah, oleh karena itu, dengan pentingnya TOEFL, maka saya dalam channel ini akan membagikan kepada kalian bagaimana tips dan trik untuk mengerjakan tes TOEFL itu. Kemudian di dalam channel ini nantinya saya akan memberikan contoh-contoh soal, kemudian pembahasannya, kemudian saya akan memberikan materi-materi apa yang di situ saya udah belajar tuh pola-polanya tuh bagaimana tes TOEFL-nya. Jadi saya akan memberikan materi mengenai pola-pola apa aja yang sering sekali keluar dalam tes TOEFL. Oleh karena itu, terus pantengin channel ini, jangan lupa like, kemudian komen jika ada yang kalian masih bingung dan apa yang mau kalian request kira-kira untuk kesempatan berikutnya. Kemudian jangan lupa subscribe agar kalian bisa terus terhubung dalam channel ini. Terima kasih.